Oke baik teman-teman semuanya, kembali lagi dengan AR Mahmud bersama Opung Parbelak. Ya teman-teman, di video kali ini siapa yang masih ingat dengan Amin Rais yang mengatakan bahwa IKN kota hantu? Iya, sayang sekali kemarin Pak Prabowo Subianto naik helikopter datang ke IKN. Amin Rais nggak diajak. Emangnya Amin Rais siapa? Kok diajak naik helikopter ke IKN? Beda kelas dengan Pak Prabowo Subianto. Kalau Pak Prabowo datang ke IKN dikawal tentara, pas pampres. Kalau Amin Rais datang ke IKN dikawal genderuwo, kuntilanak, pocong. Ya kan katanya kota hantu. Dan kenapa juga Pak Prabowo Subianto nggak ngajak Megawati ya? Katanya susah air di IKN. Anaknya aja gatel-gatel katanya di IKN gak ada air bersih. Heran gitu ya sama orang-orang yang nggak suka, benci kepada pemerintah ataupun kepada Pak Joko Widodo yang mengatakan IKN itu mangkrak, IKN nggak dilanjutkan, IKN kota hantu, IKN dijual ke Cina dan sebagainya. Sudah jelas-jelas ya kita melihat bagaimana pembangunan IKN terus berlanjut ya. Kemarin ketika momen Nataru ya, Natal dan Tahun Baru, masyarakat di seluruh Nusantara berbondong-bondong datang ke IKN hanya untuk menyaksikan bagaimana pembangunan, kemewahan, dan kemegahan yang ada di IKN, teman-teman. Berarti rakyat Indonesia sekarang sudah cerdas-cerdas, pinter, ya. Kenapa? Ya karena nggak datang ke Hambalang, datangnya ke IKN. Ya seperti biasa teman-teman, kita masih bersama Opung Parbelak. Bagaimana keseruan dan kelucuannya, teman-teman harus simak video ini sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Hari Senin kemarin, Bapak Prabowo ya memijakkan kakinya di IKN untuk pertama kali setelah menjabat menjadi presiden. Iya. Tapi sayang sekali Amin Rais tidak diajak. Diajaklah Pak Presiden. Paling enggak untuk terakhir kalinya dalam hidupnya. Biar jangan terus-terusan IKN itu dibilangnya kota hantu. Kan ku bilang sama kalian, kenapa IKN dibilang si Amin Rais kota hantu? Karena Amin Rais datangnya malam-malam. Nah itu Bapak Prabowo juga nyampainya udah gelap, Opung Parbelak, malam-malam juga. Tapi beda, Bapak Prabowo masuknya dari depan, tepat turun di Istana Negara, naik helikopter. Disambut sama banyak tentara, banyak polisi, banyak masyarakat, banyak juga staf yang ada di IKN. Iya. Makanya rame. Kalau Amin Rais? Amin Rais dari mana masuknya? Dari belakang. Udah malam, masuk dari belakang. Masuknya pun juga waktu pembangunan IKN masih 1,5%. Bayangkan, 1,5% proses pembangunan berani dia bilang mangkrak. Aduh, kita dengarkan dulu, kita dengarkan. Mengakhiri lawatan Presiden Prabowo mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Pada Senin sore, kunjungan ini menjadi momen perdana Prabowo ke IKN sejak resmi menjabat sebagai Presiden, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah terhadap kelangsungan pembangunan Ibu Kota baru. Sebelumnya, Prabowo terakhir kali berada di IKN September 2024 lalu. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemirsa, IKN dimaksudkan berfungsi sebagai Ibu Kota politik Indonesia pada tahun 2028. Pemerintah memproyeksikan aktivitas pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif mulai berjalan di IKN dalam 2 tahun ke depan. Ya. Dan untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Kautsar Prabowo langsung dari Ibu Kota Nusantara. Selamat malam, Kautsar. Apa saja agenda Presiden Prabowo pada malam ini dan bagaimana dengan agenda Presiden di keesokan harinya?
Ya, selamat malam Elma dan juga pemirsa Metro TV. Pada malam hari ini Presiden Prabowo Subianto memang sudah berada di Ibu Kota Nusantara atau IKN, di mana tadi Presiden Prabowo Subianto tiba di IKN sekitar pukul 19.12 WITA atau sekitar pukul 18.12 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana tadi Presiden Prabowo Subianto tiba di IKN menggunakan helikopter dan mendarat di lapangan di depan Istana Negara IKN. Dan tadi saat tiba Presiden Prabowo menggunakan helikopter kepresidenan dan jenis AW89 berwarna putih. Dan saat mendarat Presiden langsung disambut dengan Kepala OIKN yaitu Basuki Hadi Muljono, dan ada sejumlah menteri yang juga ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto seperti Mensesnek Prasetyo Hadi, kemudian ada Seskap Letkol Teddy Indrawijaya, kemudian ada Menlu Sugiono. Dan saat tiba Presiden Prabowo Subianto langsung Nah, itu dia. Kalau mau nyampe malam-malam naik helikopter. Dengarkan itu Mbak Hami. Dan mendaratnya tepat di depan Istana Negara. Kau mendarat di mana kemarin? Jadi di sini sudah jelas ya bahwasannya kedatangan Bapak Prabowo ini seolah ingin mengisyaratkan bahwa negara serius untuk melanjutkan IKN. Nah, ya. Ya nggak mungkin lah nggak dilanjutkan opung parpela. Ya kan itu sudah 90% itu. Iya, bentar lagi. Nah coba bayangkan kalian, orang-orang yang merasa dirinya pintar, yang muncungnya merasa bahwasanya dia berhak untuk mengatakan IKN mangkrak, seperti Amin Rais, seperti Rocky Gerung, seperti Sugi Nur, seperti juga Roy Suryo. Coba ya, Roy Suryo, teli itu dulu video ini asli atau palsu. Ya, dari sini sebetulnya kalian bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang waras, mana yang gila. Ya. Mana pernyataan-pernyataan waras, pernyataan-pernyataan positif, pernyataan-pernyataan konstruktif, ya opini-opini publik yang betul-betul mengarahkan ke bangsa ini kepada sebuah kemajuan, kebesaran, kejayaan, itu yang kita harus dengarkan. Dengarkan ya. Satya Meva Jayate. Itu mah. Opung beda konsep Opung. Bajumu pun juga lebih mirip baju Prabowo daripada baju Megawati. Warnamu itu lebih mendekati krem daripada mendekati warna merah pekat. Kenapa harus kau keluarkan istilah-istilah seperti itu? Loh, memang istilah itu cuma punya mereka. Ya, jadi ya kita back to the laptop. Jadi kemarin banyak yang mengatakan bahwasanya, oh Bapak Prabowo setelah menjadi presiden dia nggak akan pernah merestui kelanjutan IKN. Oh Bapak Prabowo nanti setelah menjabat pasti akan menghentikan anggaran untuk IKN. Padahal Opung Parpelak waktu itu bulan Agustus kemarin nanya langsung kepada kepala badan otorita IKN Bapak Basuki, Pak, ini bagaimana Pak? Di luar sana mengatakan bahwasanya ya Bapak Prabowo tidak memberikan anggaran. Kok tidak memberikan anggaran? Justru Bapak Prabowo menambahkan anggaran dari yang seharusnya. Ya. Nah, ini buktinya Bapak Prabowo udah hadir. Kita lihat dulu muncul siapa lagi yang berani bilang ikan mangkrak. Lapet kalian semua. Mau sih kadang-kadang awak, justru orang yang nggak pernah ke IKN itu ribut pula yang mengatakan IKN mangkrak. Sedangkan awak yang udah ke sana ya kan merasa takjub ya. Bapak Prabowo pun juga begitu turun dia biar tahu kalau takjub sekali. 1 tahun loh beliau karena memang tugas negara ya, pergi ke luar negeri, ada musibah pergi ke daerah-daerah yang terkena dampak bencana ya. Setelah itu memperhatikan bagaimana korban bencana alam supaya ditangani dengan baik. Setelah itu belum lagi repot menangani masalah MBG, bekerja sama dengan Bapak Gibran ya, wakilnya yang saat ini memang masih sangat sedang disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas negara. Beliau menyempatkan 1 hari ini untuk mengunjungi IKN karena apa? Karena dia rindu seperti apa sih IKN
kota, negara yang akan membuat nama ini menjadi besar ke depan hari. Dia merasa rindu. Mana nih program lanjutan andalan gue nih? Yang diwariskan ya, yang diwariskan dari Bapak Joko Widodo. Dia melihat gitu loh. Coba buka matamu itu, Amin Rais, lebar-lebar. Tolong dong komentari dulu, bikin dulu videomu tentang itu istana kelelawar. Pasti kalau bikin video pasti dia bilang begini, Prabowo Subianto sudah mendarat di depan istana kelelawar. Amin Rais lah orangnya. Kutu-kutuku sebetulnya ini masuk klaster berapa biar tuh kalian nggak masuk-masuk namanya. Aduh, tapi ku bilang sebetulnya Bapak Prabowo, tolonglah Bapak Prabowo, harusnya nggak usah nginap. Tapi Bapak Prabowo ternyata nginap di sana. Kenapa nggak aku bilang jangan nginap? Karena kemarin Megawati pernah pidato katanya badan anaknya gatal-gatal waktu di IKN. Masih kusimpan ini, lihat ini. Ini Mbak Puan waktu cerita di mana tuh di IKN, Mbak Puan kan ke IKN ya. Aduh katanya mah airnya susah. Terus kamu mandinya pakai apa nu? Ya lap-lap aja. Lap-lap. Terus paskibraka saya, lo ini bener. Paskibraka saya banyak yang maaf kena murus-murus. Ternyata kena itu apa? E. coli. Serius lah. Itu makanya ibu mandinya di mana? Anak ibu mandinya di mana? Kalau mandi itu di tempat yang memang sewajarnya untuk mandi. Kan begitu. Di istana negara, ya kan? Di kantor Kemenko, itu airnya bersih-bersih itu. Atau enggak di apartemen ASN. Ya kalau mau modal dikit itu ya di hotel gitu loh. Nggak ada anggaran dari DPR. Anggaran untuk mandi gitu loh. Nggak ada air, susah air. Aku kira cuma kelompoknya kadrun saja mengatakan bahwasanya IKN itu bermasalah. Ternyata sebelah sana pun juga mengatakan IKN itu bermasalah. Gimana ini? Kemarin Nadia Nabietullah kan datang kan ke IKN kan. Anggota ibu kan. Ngapain itu? Dia situ pun juga sebetulnya takjub kan. Tolonglah program negara, ya kebijakan-kebijakan negara, apalagi sudah diatur oleh undang-undang, ya itu maunya ya dipuji gitu loh. Kalau memang negara becus di dalam menangani bangsa ini, dipuji. Ini yang apa namanya hal-hal kecil dikritik supaya besar, yang benar, yang bagus nggak pernah dipuji. Ayo meleset kok ha. Kenapa? Ini rumput bener atau apa? Rumput bener Pak. Oh ya. Bagus sekali soalnya. Bagus. Rumputnya. Cantik kali kan. Ya itu istana Garuda di belakang itu keren. Paten. Kalian tengok dulu betapa megahnya itu, ha? Terima kasih Bapak.
Kenapa? Oh, kita ini rumput benar atau apa? Rumput benar, Pak. Oh ya. Bagus sekali, bagus. Rumputnya. Pak. Terima kasih, terima kasih. Pak Kepala Otorita memang pengaruh. Luar biasa kan? Kalian tahu nggak waktu kami ya berkunjung ke sana ke gedung yang tepat apa namanya, tapi gedung Garudanya yang di belakangnya itu ya, biar tahu kalian, kami itu masuk ke dalam gedungnya itu, wow, Lantainya rasa gimana ya, kayaknya syahdu gitu, Luar ngelihat biasa. keramiknya, apa namanya, lantainya itu marmer, Wak. mewah. Dan kayu-kayunya itu memang betul-betul kayu pilihan, nggak sembarangan, ya. Jadi ini adalah sebuah kebanggaan sebetulnya. Kenapa aku katakan sebuah kebanggaan? Ya, karena ternyata beberapa ya walaupun banyak orang yang merasa keberatan ya beberapa pendapat mengatakan bahwasanya kita ini sebetulnya belum pernah membangun istana negara. Jadi istana negara itu sebetulnya yang membangun adalah kolonial. Iya. Aku nggak tahu lah ya, karena waktu dibangun itu aku belum lahir. Jadi waktu dibangun itu aku nggak berani komentar karena aku belum lahir. Aduh, kita dengarkan ini. Kita jangan lupa Bang, ini ada masalah hebat juga. Kita punya IKN sekarang. Ya. Sebenarnya IKN itu yang orang nggak tahu adalah lupa kita bahwa kita ini belum pernah membangun ibu kota. Belum pernah membangun kantor bagi lembaga negara, Bang. Iya. Belum pernah membangun tempat-tempat penting Iya. untuk merayakan keindonesiaan kita, kebangsaan kita. Itu belum ada, Bang. Ini semua sekali lagi tiba masa tiba akal. Kantor presiden itu adalah kantor gubernur jenderal Belanda, ya kan? Dan kantor dirut VOC, begitu ya. Kantor DPR kita ini kantor Konevo, Bang. Wow. Itu bukan kantor parlemen. Iya. Dan lain-lain lah. Ini semuanya sebenarnya tidak ada rencana gitu kalau kita bicara ini. Maka kita ada IKN sekarang, tanahnya luas, itu kita bisa merancang satu desain ya ibu kota yang penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk suatu hari dia datang ke ibunya dan menemukan inilah kita gitu. Yes. Nah, ini sebagai penutup di bagian pertama saya pengen jelaskan gini, Bang. Kalau kita mengambil contoh negara-negara yang agak ideal mendesain negaranya itu, kenapa Amerika sekarang menjadi superpower dan memimpinnya sampai hari ini, Bang ya? Itu karena dia mendesain ibu kotanya itu secara serius gitu. Yes. Jadi ibu kota Amerika itu ada dua bagian, Bang. Bagian pertama yang disebut Memory of the Nation, bagian kedua disebut dengan the Brain of the Nation. Memory of the Nation itu adalah museum dan tempat pusat-pusat pengetahuan yang siapapun anak orang Amerika datang ke situ, dia tahu inilah bangsaku. Ada museum orang Indian, ada museum orang Asia, ada museum orang Afro-Amerika, ada perpustakaan terbesar di dunia di situ. Itu yang dia putar, anak-anak seluruh Amerika datang berwisata. Jadi saya, kalau ada orang mengkhawatirkan sepinya IKN, Bang, ya, menurut saya keliru karena dia belum paham ini bahwa suatu hari IKN itu akan menjadi tempat yang dikunjungi oleh seluruh anak Indonesia apabila kita mendesainnya secara baik. Iya. Yes, betul. Dan itulah yang terbukti libur Natal tahun baru kemarin. Ratusan ribu kendaraan memasuki wilayah IKN. Berhari-hari itu menjadi trending topik, berhari-hari itu menjadi pemberitaan, baik itu pemberitaan lokal dan juga pemberitaan nasional. Bahkan pemberitaan itu juga menjadi pemberitaan internasional, mengatakan bahwasanya IKN itu menjadi magnet, menjadi daya tarik. Secara psikologi, ini memberikan kebanggaan kepada kita bangsa Indonesia, apalagi setelah kita tahu sejarah bahwasanya istana presiden itu ya ternyata dulu adalah istana daripada gubernur Hindia Belanda. Baru tahu ya. Dan ternyata ya gedung DPR itu ternyata itu juga peninggalan daripada Belanda.
Aku nggak bisa bayangkan kalau malam-malam ya, karena saking tuanya bangunan itu banyak hantunya. Jadi Amin Rais nggak perlu Pak capek-capek ke IKN. Pergi aja ke gedung DPR malam-malam. Di situ bawa lilin, uji nyali. Ini apa-apa, IKN mangkrak. IKN nggak akan mungkin dilanjutkan. IKN akan menjadi legasi terburuk daripada Joko Widodo. Enak aja ngomong. Ini adalah bukti daripada legasi yang terbaik yang pernah diwariskan oleh dari presiden yang sebelumnya kepada presiden selanjutnya. Jadi harus dibangun. Ini menjadi sebuah kebanggaan. Kalian kira ya, yang datang ke IKN kemarin itu ratusan ribu kendaraan. Kita udah bisa bayangkan berapa banyaknya penduduk, berapa banyaknya orang yang datang ke sana dalam beberapa hari. Kalian kira orang lokal di sana? Enggak. Ada yang dari sekitar Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dari Sulawesi juga ada, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dari Pulau Jawa juga ada, dari Jakarta, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, dari Pulau Sumatera juga ada, dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, atau mungkin dari Sumatera Selatan. Karena apa? Karena ya, pembangunan di sana itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena apa? Secara psikologi itu menjadi sebuah kebanggaan untuk kita semua. Pakai otak, woi. Ya, jadi kalau selama ini ya kita merasakan ya, baik di Sumatera, dari Pulau Jawa dan juga dari semua pulau, ya kita tuh merasakan Jawa sentris. Tapi semenjak dibangunnya IKN, apalagi banyak orang datang berkunjung ke sana, itu tidak ada lagi Jawa sentris. Yang ada adalah Indonesia sentris. Iya, sip. Itu dia. Ya, jadi jangan pernah kalian itu beranggapan bahwasanya IKN itu membuang-buang waktu, buang-buang uang. Hanya manusia-manusia bodoh yang berpikir demikian. Ya. Udah tahu kalian kan siapa manusia-manusia bodohnya? Perlu kusebutkan satu lagi. Apa perlu kusebutkan satu persatu? Sebutkan Tidak dulu. perlu. Itu dia, udah tahu manusia bodoh, didengar-dengarkan pula. Ngasih kuliah pula. Didengarkan mahasiswa pula. Itu makanya sebuah langkah yang luar biasa. Aku curiga ya, pemikiran untuk mengundang mahasiswa sebanyak 124 mahasiswa. Aku curiganya bukan hanya sekedar dari ide dari Bapak Wakil Presiden. Tapi ini adalah ide daripada Presiden. Karena apa? Karena mahasiswa perlu diberikan asupan yang positif, perlu diberikan info yang positif. Mereka harus melihat bagaimana megahnya IKN, bagaimana fungsinya, bagaimana juga sistem keamanan, pengamanan dia, bagaimana sistem keamanan, bagaimana juga sistem pengolahan air, bagaimana pengolahan sampah, bagaimana pembangunan IKN di sana tetap memperhatikan ya lingkungan, tetap tetap memperhatikan peraturan-peraturan atau hal-hal yang tidak merusak lingkungan, tetap menjaga kebersihan, melihat bagaimana gedung-gedung kementerian boleh ada. Dengan secara langsung mahasiswa ke sana, ya mereka tidak terpengaruh lagi ketika ada narasumber yang mengatakan IKN mangkrak. Joko Widodo sebetulnya sedang menjual ikan ke Cina. Rocky Gerung ngomong begitu. Jadi semangat pesimisme, semangat apatis seperti Rocky Gerung berikan kepada masyarakat, berikan kepada mahasiswa, itu bisa ditangkis dengan sendirinya. Tapi kalau bisa ini usul Bapak Prabowo, ya kalau bisa jangan cuma perwakilan dari mahasiswa saja, kapan-kapan diundang juga lah perwakilan dari kelurahan gitu loh. Iyalah. Iya. Jangan cuma provinsi, sampai ke kelurahan. Ya kan, misalnya, ya kan, kelurahan kelurahan Porsea gitu, Jambil, kelurahan Lumbanjulu, diberangkatkan 10 orang, ya kan, kelurahan Narumonda gitu, diberangkatkan. Obong Parmela, kok nggak ada yang kami kenal nama kelurahan itu? Itu nama-nama kelurahan di kampungku. Iya kan begitu kan? Iya. Itu dia kelurahan Sukarjo.
Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Sukatani, Kelurahan Sukamiskin, kirim semua. Gitu, sambil liburan. Dan ini biar tahu kalian, ya, menjadi sebuah percontohan gitu loh ya. Ini sebuah percontohan. Jadi waktu itu ada media dari Amerika Serikat ya, itu melihat bahwasanya proyek IKN ini betul-betul proyek yang memang luar biasa. Media Amerika tiba-tiba puji IKN. Ini nih alasan yang bikin dunia terkejut. Pembangunan Ibu Kota Nusantara kembali menarik perhatian internasional setelah sebuah media berbasis di Amerika Serikat, The World, menilai proyek ini sebagai salah satu gebrakan paling visioner dalam pengembangan kota masa depan. Melalui laporan terbarunya, media tersebut menyoroti besarnya peluang Nusantara untuk tampil sebagai kota percontohan yang menggabungkan teknologi mutakhir, keberlanjutan lingkungan, dan resiliensi iklim. Pengakuan ini muncul sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan yang tengah dilakukan Indonesia. The World menilai visi besar Nusantara mulai dari target menjadi kota 2 kali lebih luas dari New York hingga ambisi mencapai status kota tanpa emisi karbon pada 2045 dinilai sebagai gambaran transformasi yang serius. Penerapan energi surya, transportasi listrik, dan sistem mobilitas rendah emisi disebut sebagai bagian integral dari konsep pembangunan berkelanjutan yang diusung. Di sisi teknologi, Nusantara dirancang menggunakan sistem tata kota berbasis kecerdasan buatan, keamanan biometrik, hingga rencana penggunaan taksi terbang otonom. The World juga menyoroti peran Gen Z sebagai penghuni awal yang membentuk karakter sosial kota baru ini. Dengan kombinasi dukungan global, inovasi teknologi, dan komitmen pemerintah, IKN dipandang sebagai simbol perubahan Indonesia menuju visi negara maju 2045. Kalau menurut kalian gimana nih? Luar biasa. Bayangkan kalian, luasnya itu 2 kali New York. 2 kali New York. Udah pernah kalian ke New York? Sama, kita belum. Ya, coba bandingkan kalian. Kami di sana, ya, itu memang betul-betul teknologi rendah emisi itu memang betul-betul diterapkan. Betul. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengoperasikan bis listrik. Kita Itu ngerasain dia. tuh. Dan juga biar tahu kalian, dia sebagian besar gedung-gedung yang ada di IKN itu menggunakan tenaga daripada tenaga daripada solar, ya, tenaga surya. Tenaga surya, di atasnya ada tenaga surya. Dahsyat ini, makanya gue bilang jangan pernah kalian dengarkan ocehan-ocehan manusia-manusia kerdil yang sebetulnya mereka itu berpendapat hanya dengar dari sana, dengar dari sini, dengar dari sana, dengar dari sini, nggak pernah ke sana sama sekali. Gini lah, udah pernah ke sana. Tadi biar tahu kalian, ya, ada yang telepon aku, telepon Opung Parbelak, ya kan. Tahu kalian dari mana? Dari Partai Merah. Opung Parbelak, sebetulnya aku ini pengurus di Partai Merah, kata. Iya. Di mana itu, Pak? Di sini, katanya gitu kan. Tapi gimana pun juga Opung Parbelak, aku walaupun kau selalu bertolak belakang dengan Partai Merah, tapi aku suka ngeliat kau. Karena apa? Karena aku perhatikan pemikiran-pemikiranmu dan juga pencerahan-pencerahan yang kau buat untuk masyarakat itu betul-betul mengenak ke akar rumput. Nah, luar biasa nih Opung ya. Jadi pada intinya Opung Parbelak, nanti kalau misalnya kapan-kapan kau ke IKN, kasih tahu ya, biar aku bisa nyumbang sikit-sikit. Sama, kabarin Pung. Wah, luar biasa ini Bapak. Bilang begitu kan. Siapa itu, Pung? Nggak usah kalian tahu-tahu, nanti jadi kalian yang minta. Terima kasih ya untuk Bapak Sutikno yang berada di salah satu provinsi di Indonesia ini. Luar biasa, keren, Ya, keren. beliau itu ya bisa dikatakan, makanya aku bilang ya, aku katakan sama beliau ya, Bapak, tetap Bapak bertahan di partai Bapak karena gimana pun juga ya, partai tidak ada yang salah itu adalah oknum, mungkin oknum elit, mungkin juga oknum kader, mungkin juga oknum daripada ketua umum. Yang saya selalu sorot itu adalah kebijakan politik atau langkah-langkah politik yang sebetulnya tidak sesuai dengan hati Opung Parbelak. Itu aja yang selalu kusorot, Pak. Kalau partainya itu nggak ada masalah. Orang-orangnya. Padahal dalam hati kan pindahlah kau. Ganti partai lah kau.
Ya. Jadi itu dia, Bapak siap-siap ya, mungkin 2 tahun lagi kita mau ke IKN ini. Iya. Ya, jadi apalagi ya kita bisa melihat bagaimana antusiasme masyarakat ya. Jadi sebetulnya hanya segelintir orang, sedikit sekali orang yang tidak tidak optimis dengan pembangunan IKN ini. Dan itu kuyakinkan, itu pun juga adalah golongan-golongan dari orang yang kemarin ya capresnya kalah. Tapi kalau kalau misalnya kita betul-betul objektif ya, kita kesampingkan dulu capres kita kalah atau menang ya kan. Kalau kita lihat memang ini proyeksinya ke depan luar biasa 2045, kenapa enggak? Sedangkan Anies Baswedan saja aku bilang sama kalian, Anies Baswedan, makanya dibilang orang kan, ya ingat, nanti kalau Joko Widodo tidak lagi menjadi presiden, IKN akan berhenti dari mana jalannya, udah jadi undang-undang. Anies Baswedan saja dalam sebuah kesempatan tidak berani menjamin dia akan memberhentikan IKN. Dengarkan ini. Semua program yang baik itu kok dihentikan, rakyat yang protes, Bang. Baik, langsung aja kalau gitu saya tanya. Kalau Anda jadi presiden, Anda akan lanjutkan atau tidak IKN ini? Dan jawaban saya selalu saya sampaikan bahwa ini adalah undang-undang. Sudah diputuskan undang-undang. Dan undang-undang itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Siapapun yang terpilih menjadi penyelenggara negara. Nah, saya di dalam nanti mengalokasikan anggaran, kalau misalnya petugas nih, pemerintah siapapun mengalokasikan anggaran dan lain-lain, itu harus mengambil keputusan-keputusan, bukan? Nah, saya sering sampaikan, kalau saya mengambil keputusan, ada 4 dasar yang dipakai. 1, prinsip kesetaraan keadilan. Ini nomor 1. 2, kepentingan umum. 3, common sense, ilmu, data. 4, undang-undang, regulasi. 4 itu. Jadi, dalam banyak kebijakan-kebijakan apapun, bukan hanya kebijakan di masa lalu, tapi kebijakan baru yang mau dibuat, itu kira-kira harus memenuhi 4 kriteria ini. Itu yang dilakukan. Jadi, saya sampaikan bahwa program-program, kegiatan-kegiatan yang memberikan rasa keadilan, yang memberikan manfaat publik, sejalan dengan data, fakta, kemudian ilmu pengetahuan sesuai regulasi harus jalan dong. Gitu kira-kira. Baik, kenapa ini Pusing kepalanya ini. Pusing. Mutar-mutar aja kerja kawan ini. Iya bilang iya. Nggak bilang enggak. Mutar, dibawa dulu keliling ke Bogor. Habis dari Bogor naik ke puncak. Dari puncak langsung ke Sumedang. Dari Sumedang masuk ke Sidoarjo. Dari Sidoarjo bisa tembus sampai ke Belawan. Dari Belawan nyampe ke Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi bisa tembus ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin masuk ke Timika. Dari Timika bisa tembus ke IKN. Iya, enggak. Mutar aja kerjanya. Tapi pada intinya ya kan, siapapun jadi presiden, IKN tetap harus dilanjutkan. Iya, ini gitu bukan loh. hambalang, bro. Bukan hambalang ini, bukan Kertajati ini, bro. Siapa yang itu? bisa saja sebetulnya tidak dilanjutkan, ya kan? Ini bukan juga jalan tol Pemalang Semarang, bro. Ini juga bukan jalan tol Banjarmasin ke Balikpapan, bro. Harus dilanjutkan. Ya. Sebentar dulu, Pung Parbelang. Itu tadi itu yang kau sebutkan itu kalau nggak salah itu proyek mangkrak itu sebelumnya kan? Yes, betul sekali. Siapa presidennya, Pung? Baca buku. Nanti disomasi. Aduh, ya jadi ini IKN ini adalah sebuah sebuah kebanggaan karena ini adalah legacy yang sangat bernilai gitu. Ya, jadi ini kalian ya yang punya uang ini bisa nih ya mulai itu menabung ya kan, nggak mahal kok, nggak mahal jujur.
banyak orang kemarin biar tahu kalian ada penonton pengikut Opung Parbelak dari Jogja. Kutawarkan kemarin bulan Agustus kita biar sama berangkat. Ya kan apa dibilangnya? Nggak mau lah Pung. Karena apa? Karena ternyata setelah kutanya sama orang yang pernah ke sana, selama 1 minggu bisa habis 20 juta kan? Dari mana jalannya Pak? Habis 20 juta. Iya kalau Bapak nginap di IKN memang betul habis Pak. Nginap di IKN-nya itu Pak, itu paling tidak itu ya 2 juta lah untuk untuk hotelnya saja kan begitu. Kan sekarang kan Bapak kan ingin mengunjungi IKN itu kan untuk keliling-keliling. Kami pun begitu Bapak. Nggak mungkin kami nginap di hotel gue bilang. Aku aja ongkos ya kan. Dia dari Sumatera Utara itu berangkat ke Jakarta. Dari Jakarta ke Balikpapan. Satu orang nih ya 1.500.000 ke Balikpapan lebih murah. Kalau nggak salah 1 juta. 2.500.000. PP itu 5 juta. Ya kan begitu. Nyampe di sana ya itu ya kita nginapnya di luar area IKN lah. Iyalah. Cari penginapan yang betul-betul terjangkau gitu. Makannya pun begitu juga. Jangan makan di restoran di dalam. Kalau mau murah itu ya makan dia sarapan di luar, siangnya bawa nasi dari luar masuk ke dalam kan gitu. Udah keliling aja. Ya, rasa 2 hari selama 2 hari itu keliling-keliling udah puas kalian nikmati IKN itu. Ya, pergi ke pokoknya memang luas sekali lah ya. Jadi memang kalau 1 hari kayaknya nggak dapat itu. Paling nggak 2 hari lah ya. Itu dia. Ya murah kok, nggak mahal. Satu orang paling kalau memang cuman keliling 2 hari di sana ya itu paling 1 hari itu kalau keliling ada di Jakarta di Jawa Pulau Jawa sekitarnya itu ya paling 5 juta udah paling mahal itu. Betul. Ini kan enggak mungkin masa ke IKN kalian keberatan ke Singapura kalian bisa. Nah. Gitu. Ya jadi kalau kukatakan ya mari kita dukung terus program pemerintah. Terima kasih Bapak Prabowo ya, kami bangga, Opung Parbelak juga bangga ya. Kita karena bangga. Opung Parbelak juga sudah pernah ke sana. Aku bangga punya presiden seperti Bapak, aku bangga punya wakil presiden seperti Mas Gibran, aku bangga punya ibu kota IKN. Siap. Kalau mereka yang nggak bangga ini Pak, biarkan aja lah mati pelan-pelan itu. Udah nggak mau lagi, nggak tahu lagi kita mau bilang apa, betul. Apalagi kadrun ini. Oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.